Sebagai kesimpulan, peringatan Maulid Nabi itu tidak sekedar ritual dan seremonial, tetapi memiliki manfaat yang besar dalam bidang budaya dan dakwah. Dari sisi budaya, melestarikan tradisi keagamaan, memperkuat identitas kolektif Islam, dan memberi ruang ekspresi seni dan religius. Dari sisi dakwah, Maulid Nabi media efektif untuk menyampaikan pesan Islam secara kultural, memperkuat ukhuwah dan menanamkan nilai-nilai teladan Nabi. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Nah, kita lanjut di sini. Wali-wali Songo di Indonesia menyebarkan Islam dan berhasil Islam itu 90% di Indonesia ini dengan budaya, dakwahnya dengan budaya. Kanjeng Sunan Kalijogo ngendiko, yen Islam Arab Jaya kudulu mebu ing adat. Jika Islam itu ingin jaya, maka harus masuk melalui adat. Jadi dengan adat itulah Islam hadir di ranah budaya lokal, bukan untuk menolak tradisi budaya lokal. Artinya apa? Islam masuk ke Indonesia tidak melalui peperangan. Islam masuk ke Indonesia tidak dengan pertumpahan darah. Islam masuk Indonesia dengan budaya. Pertama, wali itu mendirikan masjid. Setelah wali mendirikan masjid, sudah menjadi tempat ibadah, bagaimana cara mengislamkan orang-orang yang saat itu masih Hindu dan Buddha. Beliau lalu kemudian mengadakan rapat bahwa untuk mengumpulkan orang harus dengan gamelan sebagaimana orang-orang sebelum Islam itu berkumpul. Lalu kemudian setelah orang itu berkumpul, kemudian saat itu ada budaya wayang. Lalu kemudian para wali rapat. Karena wayang itu berbentuk manusia, maka kemudian ada pendapat dari wali Sunan Giri mengatakan bahwa itu hukumnya haram. Lalu kemudian kenapa kemudian haram? Karena itu mirip dengan manusia, persis seperti manusia. Lalu kemudian Kanjeng Sunan Kalijogo yang intelektual muda mengusulkan agar tidak haram. Kalau begitu supaya tidak mirip manusia, yang pertama tangannya dibuat lebih panjang, jadi tidak sama. Lalu kemudian wajahnya dibuat macam-macam sehingga tidak sama dengan wajah manusia. Hidungnya ditarik mancung banyak sehingga tidak sama dengan hidung manusia. Kalau itu sudah tidak sama, maka dakwah dengan wayang boleh hukumnya. Alhamdulillah. Lalu kemudian bagaimana cara menceritakan wayang? Diciptakanlah cerita sekaten. Ada aji kalimursyada, yaitu ajian kalimat syahadat. Diceritakan di dalam cerita wayang itu, orang yang sudah memiliki aji kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, menjadi orang yang paling sakti dalam cerita wayang itu. Maka kemudian orang-orang yang saat itu mendengarkan wayang dari wali pingin punya ajian yang sakti, maka semuanya disyahadatkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Itulah cara mengislamkannya. Lalu kemudian di samping masjid diciptakan balong. Dengan tiket, kalau orang mau mendengarkan wayang, maka orang itu harus cuci kaki. Setelah cuci kaki, kemudian kepadasan cuci muka yang berwudu. Lalu kemudian disitulah digarap menjadi sebagai media dakwah. Alhamdulillah. Demikian sebagai pengantar, mudah-mudahan kita bisa diskusi secara bagus.